Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Sukamto dari SMK Negeri 1 Bukaan, peserta pelatihan BCKS Batch 5 BGTK Provinsi Kalimantan Selatan. Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan terkait tugas mandiri, penugasan mandiri LK4, yaitu terkait dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Di kasus 4 ini Bapak Ibu, saya coba memaparkan yang pertama yaitu terkait dengan kasus 4. Jadi di perpustakaan sekolah ada yang namanya Rara sedang bertugas, yaitu menjadi sebagai petugas piket kebersihan. Rara ini sebagai tugas piket kebersihan di kelas. Kemudian saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet yang berisi uang. Dompet yang berisi uang di bawah kursi. Kemudian si Rara ini tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya, menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Kemudian beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri. Bu Sri ini adalah guru pustakawan, bahwa Nina, ada murid yang namanya Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Kemudian ada yang namanya siswa tari yang kebetulan berada di perpustakaan. Nah, kemudian sejak awal melihat jelas bahwa Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkan ke tas. Jadi yang melihat ini adalah si Tari ya. Tari melihat temannya. Kemudian Tari menghadapi dilema. Nah, kemudian yang tadi si Tari karena tahu si Rara mengambil dompet tadi, dia mengalami dilema. Di satu sisi ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Jadi seperti itu kasus 4. Kemudian yang menjadi pertanyaan kasus 4 yang pertama ini, bagaimana seharusnya Tari menyikapi situasi tersebut. Jadi Tari menyikapi kasus tersebut itu seperti apa? Petunjuk penugasan yang pertama, kita diminta untuk lakukan analisis 9 langkah pengambil keputusan dengan menjawab setiap pertanyaan dari setiap langkah berikut ini. Yang pertama, langkah pertama. Jadi sebelum kita menyimpulkan apa yang akan terjadi dan bagaimana kesimpulannya, kita lakukan 9 langkah ini untuk mengambil keputusan dan kesimpulan. Yang pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4. Nah, di dalam kasus 4 ini ada nilai-nilai yang bertentangan yang dihadapi oleh masing-masing pemeran tadi. Yang pertama, nilai kejujuran dan kebenaran. Kejujuran atau kebenaran, mengembalikan dompet kepada pemiliknya versus nilai kesetiaan, loyalitas kepada sahabat antara Tari dan juga si Rara. Juga ada konflik antar keadilan, hak Nina yang mendapatkan kembali miliknya karena dia kehilangan, dan kepedulian praktis menghindari rusaknya persahabatan atau konsekuensi sosial bagi Rara. Untuk langkah kedua ini, pertanyaannya adalah siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4. Yang pertama adalah
Nina. Nina ini adalah pemilik dompet atau bisa disebut sebagai korban. Kemudian ada Rara. Nah, dan Rara ini dia sebagai pelaku atau pengambil dompet. Kemudian ada Tari, yaitu saksi dan dia sahabat Rara. Kemudian ada Busri sebagai pustakawan atau otoritas perpustakaan. Kemudian serta warga sekolah lainnya seperti siswa lain, kemudian pegawai perpustakaan, kemudian tim tatip atau keamanan ataupun kesiswaan, wali kelas, orang tua. Apabila terlibat nanti ada pemanggilan orang tua siswa. Kemudian langkah 3, setelah kita menentukan siapa saja yang terlibat tadi dalam situasi kasus 4, langkah 3, fakta apa saja yang relevan pada situasi pada kasus 4. Yang pertama, faktanya Rara terlihat mengambil dompet dan menyimpannya di tas. Fakta pertama, Rara yang ngambil dompet dan menyimpannya di tas. Kemudian 2, fakta kedua, Nina melaporkan kehilangan dompet. Yang punya dompet dia lapor ke guru pustakawan bahwa dia kehilangan dompet. Kemudian yang ketiga, Tari menyaksikan peristiwa itu. Nah, Tari ini menyaksikan sebagai saksi, nanti mungkin bisa. Kemudian yang keempat, tidak ada orang lain yang nampak menyaksikan selain Tari. Nah, kata kuncinya di Tari nanti. Kemudian kelima, motif Rara belum diketahui. Apakah berniat untuk menyembunyikan, mengambil uang, atau berniat mengembalikan kemudian. Kemudian yang keenam, hubungan pertemanan Tari Rara beresiko rusak jika Tari melaporkan langsung. Kemudian yang ketujuh, ada prosedur atau otoritas di sekolah, yaitu bisa pustakawan, tim tata tertib, kesiswaan yang dapat menangani kehilangan barang siswa. Itu langkah ketiga. Kemudian langkah keempat, kita lakukan pengujian benar atau salah, yang mana bisa dilakukan. Yang pertama, uji legal atau peraturan. Apakah mengambil barang yang bukan milik sendiri melanggar tata tertib peraturan sekolah? Kemungkinan besar iya. Uji legal. Kemudian uji regulasi atau etika sekolah. Apakah ada prosedur pelaporan penanganan kehilangan di perpustakaan? Kemudian ada uji intuisi. Nah, di uji intuisi ini, apakah kata nurani Tari, apakah ia merasa wajar menyimpan rahasia sahabat ketika ada korban yang dirugikan? Kemudian uji publikasi. Bagaimana reaksi publik atau sekolah jika kasus ini terungkap belakangan karena tidak dilaporkan? Kemudian yang kelima, uji panutan. Apa yang akan dilakukan seorang guru yang dihormati atau kepala sekolah bila melihat kejadian serupa? Kemudian kita lanjut langkah kelima, yaitu pengujian paradigma benar lawan benar, yang mana bisa dilakukan, yaitu yang pertama, kebenaran vs kesetiaan. Inti konflik, jujur kepada Nina vs loyal kepada Rara. Kemudian yang kedua, individu vs kelompok. Kebutuhan Nina sebagai individu melawan harmonisasi relasi dan citra kelompok atau sahabat. Kemudian yang tiga, jangka pendek vs jangka panjang. Menjaga persahabatan atau menyembunyikan kejadian adalah solusi jangka pendek. Hanya menjaga silaturahmi lah, harmonis gitu, itu jangka pendek. Kemudian melawan versus membangun budaya integritas dan kepercayaan di sekolah. Manfaatnya jangka panjang. Kita lanjutkan untuk langkah ke-6, yaitu prinsip resolusi, yang mana bisa dilakukan. Ada gabungan prinsip yang digunakan, yaitu yang pertama, care based thinking.
yaitu lakukan pendekatan empati, perhatikan kondisi Rara, mengapa ia mengambil, dan efek pada Nina, prioritaskan kesejahteraan setara. Kemudian rule based thinking. Rule based thinking ini tetap patuhi aturan sekolah dan prinsip kejujuran, mengembalikan barang dan lapor kepada otoritas sesuai prosedur. Kemudian yang ketiga, end-based thinking. End-based thinking ini pertimbangkan hasil jangka panjang, transparansi, dan pengembalian dompet, memperkuat kepercayaan komunitas sekolah dan melindungi korban. Itulah manfaat terbesar bagi banyak pihak. Akan tetapi, prinsip yang perlu diprioritaskan adalah melindungi hak korban, kebenaran atau keadilan, dan aturan sembari menerapkan pendekatan peduli untuk meminimalkan dampak sosial bagi Rara. Selanjutnya langkah ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijaksana yang bisa dilakukan? Ada beberapa opsi yang dapat dilakukan seperti yang pertama, konfrontasi pribadi secara privat, kita berempati dan dorongan pengembalian, yaitu Tari bicara baik-baik kepada Rara secara privat, mengungkap bahwa ia melihat, kemudian mengajak Rara mengembalikan dompet dan meminta maaf kepada Nina. Jika Rara setuju, opsi ini dapat dilakukan bersama Bu Sri. Kemudian yang kedua, mediation atau restoratif approach, yaitu Tari mengajak Bu Sri atau kesiswaan atau konselor sebagai mediator. Rara diberi kesempatan mengembalikan dan memberi penjelasan atau kompensasi dengan konsekuensi yang mendidik, misal memberikan tugas, pemulihan kepercayaan. Dan yang ketiga, pelapor anonim. Nah, ini bisa dipakai juga, pelapor anonim dengan bukti, yaitu jika Tari takut dampak pada dirinya, ia bisa melaporkan ke Bu Sri secara anonim, no name, tidak ada namanya yang melapor siapa, padahal si Tari tadi ya dia lapor, atau meminta pihak dewasa memeriksa CCTV. Nah, kalau ada CCTV, cek dompet sehingga tindakan terungkap tanpa tekanan interpersonal langsung. Kemudian yang keempat, mendorong pengembalian sukarela oleh Rara dan memberikan dukungan, yaitu Tari menawarkan dukungan agar Rara tidak merasa sendirian ketika mengembalikan dompet. Hal ini akan dapat mengurangi resiko rusaknya persahabatan. Kemudian yang kelima, langkah pencegahan, yaitu langkah pencegahan pendidikan. Setelah kasus ditangani, sekolah mengadakan sesi refleksi atau pelajaran karakter tentang kejujuran agar tidak terulang. Nah, langkah ke-8, apa keputusan akhir yang ibu bapak ambil sesuai dengan analisis kasus sempat? Jawaban, saya memutuskan Tari menghadapi Rara secara pribadi dan berempati terlebih dahulu, meminta Rara untuk mengembalikan dompet kepada Nina dan bersama-sama melapor ke Bu Sri untuk penyelesaian secara resmi. Jika Rara menolak atau berbohong, maka Tari wajib melapor kejadian itu kepada Bu Sri atau konselor dengan menyatakan apa yang ia saksikan. Langkah ini menerapkan kombinasi care based, memberi ruang dan dukungan kepada Rara, kemudian rule based, mematuhi tata tertib dan mengembalikan barang, dan end based, yaitu melindungi hak Nina dan menjaga integritas sekolah. Saya rasa keputusan ini berusaha meminimalisirkan kerusakan hubungan pribadi sekaligus menegakkan keadilan dan membangun budaya kejujuran jangka panjang.
Dengan melakukan pendekatan bertahap yang seperti yang saya sampaikan tadi, maka akan memberikan kesempatan perbaikan pada Rara. Jadi si Rara akan dia memperbaiki diri, tetap memprioritaskan hak korban dan prinsip integritas, dan mencegah normalisasi tindakan salah jika dibiarkan. Jadi kalau hal-hal yang salah itu ya harus kita bujurkan, ya benarkan gitu kan. Yang salah jangan dibiarkan, nanti dia bengkok terus gitu. Kemudian langkah ke-9, pelajaran apa yang ibu bapak dapat dari pengambilan keputusan ini, dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki keputusan ibu bapak di kemudian hari. Jawabannya adalah keputusan yang beretika tidak selalu mudah, tetapi harus berpihak pada kebenaran dan nilai-nilai kebajikan. Saya belajar dari kasus ini bahwa dalam situasi dilema moral penting untuk tidak terburu-buru bereaksi, melainkan menganalisis secara keseluruhan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang bertentangan, kemudian dampak jangka panjang, serta perasaan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Kasus ini benar mengajarkan bahwa keberanian untuk menegakkan kejujuran dan integritas harus berjalan seiring dengan kepedulian dan empati, agar keputusan tidak hanya benar secara aturan, tetapi juga bijak secara moral. Kemudian kedepannya pelajaran ini akan memperbaiki cara saya mengambil keputusan, ibu bapak. Jadi dari kasus ini saya belajar bagaimana menjadi seorang nanti pemimpin yang kita memang bijaksana, benar katakan benar, tetapi diterima oleh beberapa pihak dengan sukarela, dan di endingnya ada perbaikan, sehingga kita tetap menjalin hubungan baik dengan semua pihak. Kemudian transparansi itu memang penting ya teman-teman ya. Jadi secara partisipasi berlandasan kita memunculkan kesadaran dulu. Jadi kalau si kasus ini sudah mulai membaik, insya Allah endingnya pun juga baik. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.